Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romas Ananda Silasar dengan NIM 2218097. Di sini saya akan menjelaskan tugas sistem informasi, yaitu penginstalan Laravel dan pembuatan dashboard. Yang melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu tugas sebelumnya adalah pembuatan mini database menggunakan PHP-MyAdmin. Langkah pertama untuk penginstalan Laravel yang harus kita lakukan adalah kita ke browser terlebih dahulu, lalu kita mencari laravel.com. Nah, kita langsung saja ke bagian dokumentasi, ke bagian instalasi ya. Nah, sebelum menginstal Laravel, pastikan terlebih dahulu kita harus memiliki PHP dan Composer terlebih dahulu. Untuk itu kita mengeceknya di command prompt. Nah, untuk PHP-nya ketikkan saja PHP version. Nah, di sini saya sudah menginstal PHP di laptop saya. Lalu kemudian kita akan menginstal Composer terlebih dahulu. Kita download. Lalu kita langsung saja ke Composer Setup exe. Nah, kita langsung saja ke install for all user. Ya. Kita langsung saja next. Nah, kalau ada enter proxy URL ini kita langsung saja next saja, terus install. Nah, lalu kita finish karena Composer setup sudah komplit. Nah, untuk mengeceknya kita ke command prompt lagi. Kita ketikkan Composer, enter. Nah, apabila terlihat tampilan yang seperti ini, itu artinya Composer telah terinstall. Lalu untuk kita memasukkan project baru Laravel ke dalam Composer tersebut, sebelumnya kita harus mempunyai file penempatan terlebih dahulu. Kita ketikkan cd, lalu penempatan filenya kita buat file baru seperti ini, kita copy saja. Nah, terus kita pastekan ke sini. Habis itu kita hapus saja bagian ini. Kita hapus, kita gantikan cd. Lalu kita ini klik 2 kali, kita kopikan yang project baru ini, kita copy saja, lalu pastekan ke sini karena ini sudah dimasukkan ke file yang tadi. Nah, kita example app ini kita hapus, kita gantikan untuk file yang ingin kita buat. Karena saya memiliki tema pariwisata, saya beri nama pariwisata. Lalu setelah creating Laravel project at pariwisata yang telah kita buat tadi, di file yang tadi telah terbuat di sini di tempat file tadi penyimpanan kita akan terbuat file pariwisata Laravelnya. Lalu untuk melihatnya kita buka di Visual Studio Code atau VS Code. Nah, di sini kita pilih file, lalu open file. Kita gunakan adalah file yang tadi kita buat. Ini kita open saja, lalu akan masuk ke sini. Nah, untuk memasukkan database dari
yang kita gunakan dari video yang sebelumnya, yaitu mini database. Kita ke .inf ini, inf. Nah, di DB connection ini kita ganti di sini menggunakan MySQL. Kemudian DB database-nya kita buka dulu PHP MyAdmin yang telah kita buat di tugas sebelumnya. Kita buka Laragon, kita nyalakan terlebih dahulu Laragonnya. Setelah nyala, kita buka localhost 40 PHP MyAdmin. Nah, di sini kita menggunakan nama yaitu tugas SI pariwisata, tugas_SI_pariwisata di penamaan database yang telah saya buat di tugas sebelumnya. Nah, nama ini kita gunakan untuk di dalam DB database Laravel ini. Jadi kita ganti menjadi tugas_SI_pariwisata. Ya, betul. Lalu untuk pembuatan bootstrapnya, kita harus mempunyai template-nya terlebih dahulu, dan saya sudah menginstalnya terlebih dahulu di GitHub untuk template gratisnya, template bootstrap dashboardnya. Kita ke file langsung saja. Di sini saya sudah mempunyainya. Lalu kita kopikan saja, lalu dimasukkan ke dalam file Laravel yang kita buat tadi, ke public, lalu kita pastekan di sini. Nah, setelah sudah dimasukkan seperti ini, kita tinggal buka Visual Studio Code, ke public. Nah, sebelumnya karena ini masih bernama seperti ini, kita rename saja namanya agar lebih mempermudah kita. Kita ganti menjadi style saja. Nah, kita tinggal masuk lagi kembali sini. Nah, kita sudah masukkan style. Nah, di sini ada apps-nya, modul, bootstrap, build, config, database, public, resource, root, storage, dan semuanya sudah masuk seperti ini template-nya. Oke, nah untuk langkah yang selanjutnya, setelah kita memasukkan template bootstrap yang sudah kita download ke dalam Laravel ini, kita akan membuka Laravel tersebut di localhost dengan membuka new terminal. Nah, sebelum kita mengetikkannya, pastikan dulu PHP-nya sudah terkonek dengan PDO SQLite-nya agar bisa terhubung untuk membuka Laravel. Pertama, kalau kalian menggunakan Laragon, pastikan kita ke file Laragon, ke bin, kemudian cari PHP. Kita gunakan PHP yang versi yang kalian gunakan dengan Laravel yang bisa digunakan. Lalu cari yang PHP configuration setting. Nah, nanti kalian buka saja langsung ke open menggunakan notepad. Nah, kalian carikan saja extension PDO. Nah, ini pastikan extension PDO SQLite ini sudah terkonek dengan cara hapus simbol semikolom. Kemudian extension SQLite 3 juga. Setelah itu, jika sudah, kita akan ketikkan PHP artisan migrate untuk mengkonekkan database-nya. Nah, karena nothing to migrate, karena ini sudah saya konekkan terlebih dahulu tadi. Kemudian untuk membuka, kita ketikkan PHP artisan server. Nah, akan keluar alamat berikut. Lalu kita buka seperti ini.
kontrol spasi saja. Nah, ini sudah berjalan Laravel yang sudah terhubung dengan database yang ada di Visual Studio kita. Kemudian langkah selanjutnya untuk membuat dashboard, kita ke layout. Di sini ada welcome.php. Di sini kita tinggal tambahkan saja file baru dengan nama dashboard.blade.php. Nah, lalu kita buka di bagian root yaitu web.php agar bisa dibuka ke dalam browser. Kita kopikan saja ini, paste, dan ganti ini menjadi nama dashboard, sama seperti penamaan yang ada di layout tadi. Dashboard, yang bawah pun welcome juga diganti dashboard. Lalu Ctrl save. Nah, nanti jika kita ingin membuka, kita tinggal kopikan saja alamat ini ke halaman baru, lalu slash, kita ketikkan dashboard. Nah, ini masih belum bisa terbuka dikarenakan kita belum memasukkan template-nya ke dalam dashboard blade.php nya. Nah, untuk menambahkan template yang telah kita siapkan tadi, kita carikan saja indeks HTML nya, kita Ctrl A, langsung saja kita copy dan kita masukkan ke dalam dashboard blade nya seperti ini. Lalu kita tinggal refresh saja. Nah, sudah masuk template-nya, tetapi hanya HTML saja dan belum dimasukkan style CSS-nya atau JavaScript-nya ke dalam dashboard yang sudah kita ambil dari template-nya. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah agar bisa terhubung, kita pastikan kita ganti dalamnya ini untuk memasukkan style CSS file-filenya yang ada di template CSS style ini ke dalam dashboard blade kita. Yang kita ubah adalah custom font for this template ini. Di sini ada vendor dan CSS adminnya. Untuk menambahkan, kita ketikkan saja buka kurung yaitu asset kurung kita kasih nama penamaan yaitu style karena kita menyimpannya dengan nama style. Samakan saja dengan penamaan yang Anda kasih di sini. Setelah itu kita kasihkan garis miring. Untuk penutupnya pun juga sama, di sini kita tinggal kasih penutup seperti ini. Nah, kita tinggal kopikan saja ini, kita masukkan ke dalam CSS ini. Begitu pula dengan yang ini. Lalu kita geser lagi sampai ke bawah sendiri. Nah, di sini pun juga ada Bootstrap core JavaScript-nya. Yang tadi CSS, yang ini JavaScript-nya. Ini pun juga sama, kita kopikan saja yang tadi. Nah, lalu kemudian kita pun juga cari lagi ada di image.
kita cari saja di sini. Image. Nah, di image Android profil 1 kita juga kasihkan ini untuk mengambil aset dari yang style di sana yang kita ambil template-nya. Pastikan kita masukkan itu semua ke dalam sini agar CSS bisa masuk ke dalam web yang telah kita buat tadi. Android profil 2, Android profil 3, lalu jangan lupa penutupnya pun juga. Nah, di sini pun juga ada image Android profil. Kita masukkan saja seperti ini. Nah, setelah kita sudah pastikan semuanya, sudah kita masukkan semuanya, aset stylenya kita simpan, lalu kita buka lagi di sini. Kita pastekan saja lagi dashboard. Nah, maka di sini dashboardnya yang telah kita masukkan dari template telah terpasang semuanya. CSS dan gambar profilnya pun juga sudah ada. Komponen-komponen, until, warna, page semuanya sudah selesai. Maka dashboard Laravel kita telah terbuat menggunakan template yang sudah kita download tadi. Sekian video penjelasan penginstalan Laravel dan pembuatan dashboard. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.